Shalom, selalu dengan hari baru dan semangat yang baru, berkat yang baru, bersama dengan kita di dalam Kristus. Hari ini tema kita adalah ular beludak dari Pulau Malta. Dari kisah 28 ayat 1 sampai dengan 10. Perjalanan Rasul Paulus akhirnya setelah terdampar dalam perjalanan, akhirnya terdampar di Pulau Malta. Pulau Malta ini penduduknya sangat ramah dan mereka memberikan satu jamuan makan khusus bagi Paulus dan tim. Itu kurang lebih 276 orang ya. Di Pulau Malta terdampar di situ dan sangat ramah. Dan akhirnya ketika Rasul Paulus menyalakan api, ya, api unggun, bikin ranting-ranting, ternyata ada ular beludak di situ. Ular beludak dan ranting yang dipanaskan oleh api itu akhirnya karena panas mencolot keluar lalu menggigit tangan Paulus. Lalu orang-orang yang teman-teman yang sekapal itu dikatakan, lah jangan-jangan Paulus ini orang berdosa. Jangan-jangan dia pembunuh. Karena sudah lepas dari badai di laut, sekarang dia harus mati karena digigit ular. Mereka menunggu-nunggu apakah Paulus bengkak, kemudian merah, kemudian mati. Ternyata tidak, biasa-biasa saja. Karena kalau digigit ular beludak itu pasti mati. Ternyata Paulus biasa-biasa saja. Dan dengan segera akhirnya berita tersebar, ternyata Paulus adalah seorang dewa. Dibayangkan, awalnya disebut sebagai seorang pembunuh. Ya, dianggap sebagai pembunuh karena lepas dari badai, ternyata harus mati juga karena digigit ular beludak. Tapi ternyata tidak mati. Ini karena keajaiban pertolongan Tuhan. Akhirnya dicap dari pembunuh sekarang dianggap sebagai dewa. Nah, ini luar biasa ya, dari pembunuh menjadi seorang dewa karena bisa bebas dari ular beludak. Nah, berita ini terdengar kemana-mana sehingga akhirnya tempat mereka tinggal itu dekat dengan tempatnya gubernur. Gubernur mengundang mereka dan kemudian gubernur ini punya seorang ayah yang sedang sakit, demam dan disentri sakitnya itu. Kalau zaman itu demam disentri itu biasanya sudah bisa langsung mati, cepat mati seperti ya. Tapi setelah Paulus mendoakan, akhirnya apa? Sembuh. Dan berita ini segera tersebar kemana sehingga banyak orang-orang dari pulau pun datang situ meminta didoakan dan disembuhkan oleh Rasul Paulus. Nah, kita melihat di sini, gara-gara ular beludak, ya, akhirnya Paulus jadi terkenal. Ya, jadi terkenal, dicap sebagai seorang dewa, terkenal. Dan akhirnya di situ Paulus kita melihat dipakai Tuhan luar biasa. Dipakai Tuhan, memberitakan firman Tuhan, mendoakan orang, karena Paulus panggilannya jelas, ya. Penderitaannya juga jelas. Sumber kekuatannya juga jelas itu dari Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang sudah mati dan bangkit. Yesus yang telah memanggil Paulus, yang terus hidup. Sebab itu di dalam kehidupan Paulus, apapun terjadi, semangatnya tetap hidup karena dia punya Allah yang hidup. Dia terus mengalami kemenangan karena dia bersumber kekuatannya pada Allah yang menang. Dan dia terus bangkit, semangatnya bangkit. Tidak pernah sampai mati semangat. Karena apa? Karena dia terus bergantung pada Allah yang bangkit. Pada Allah yang hidup. Nah, sebab itu kita lihat bahwa Paulus ini dipakai Tuhan luar biasa. Oleh karena Paulus ketika mengalami keselamatan di dalam Tuhan Kristus, dia sungguh-sungguh dengan Tuhan di dalam hidupnya. Panggilan jelas, sambutan Paulus jelas, dan semuanya serba jelas. Sehingga apa? Beritanya juga jelas. Dan orang-orang yang mendengar firman Tuhan juga jelas. Jadi kalau semuanya jelas, dampaknya juga jelas. Kalau panggilan jelas, penderitaannya jelas, semangatnya jelas, hidupnya jelas, kerjanya jelas, hasilnya juga jelas. Nah, ular beludaknya juga jelas ya, menggigit. Jadi bukan ular beludak mainan ya. Ular beludak yang memang terkenal sangat ganas. Itu ular beludak yang sangat jelas ganas, tetapi tidak membuat Paulus mati karena Paulus bergantung pada Allah yang hidup. Nah, sebab itu mari kita saat ini masing-masing kita terus bergantung pada Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami penderitaan, tekanan, tantangan, atau kita dikelilingi banyak ular beludak, kita tetap hidup di dalam Tuhan. Karena apa? Sumber kekuatan kita, sumber keselamatan kita jelas itu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang bangkit, yang sudah mati, bangkit, menang, dan hidup.
maka kita pun akan terus bangkit, menang, dan hidup selama-lamanya menghadapi tantangan apapun dalam hidup ini, termasuk menghadapi ular-ular beludak masa kini. Kita tetap mengalami kemenangan. Shalom, terus semangat di dalam Tuhan, terus mengalami kemenangan di dalam Tuhan, bergantung pada Tuhan yang hidup, bergantung pada Tuhan yang bangkit, sehingga semangat kita bangkit, semangat kita hidup, dan terus beritakan firman Tuhan. Shalom, tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.